Ya, sebentar lagi kita akan memasuki akhir tahun dan biasanya di penghujung tahun dimanfaatkan kebanyakan orang untuk pergi berlibur. Nah, berlibur lepas dari rutinitas menjadi wishlist yang dengan menikmati tempat wisata yang menarik dan juga menjadi terapi ampuh untuk menghilangkan penat dan juga stres setelah menjalani rutinitas sehari-hari. Tapi untuk bisa berlibur dengan tenang, kita perlu mengatur strategi keuangan. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual perencana keuangan Prita Hapsari Gozi. Selamat pagi Mbak Prita. Selamat pagi Mbak Lia. Ya, ini udah mau jelang akhir tahun ya. Kita lihat orang-orang sudah mulai posting lagi liburan sama keluarga, sama teman-teman begitu ya. Kita juga pasti banyak yang kepengen juga. Bagaimana sih sebaiknya kita untuk persiapan mengatur keuangan supaya bisa juga ikut healing gitu di akhir tahun, Mbak? Baik, kalau momen akhir tahun itu biasanya bertepatan dengan liburan anak sekolah. Ini terutama untuk mereka yang sudah berkeluarga. Maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melihat berapa banyak budget atau uang yang memang sudah berhasil dikumpulkan hingga hari ini. Kalau memang ternyata Anda memiliki tabungan yang sudah Anda persiapkan sebelumnya untuk berlibur, maka Anda tinggal lihat apakah Anda mau menyesuaikan lokasi maupun durasi dari liburan Anda dengan uang yang Anda punya, atau Anda mungkin masih ingin menabung lagi karena mungkin Anda sudah memiliki destinasi impian tertentu. Itu adalah langkah pertama yang perlu dilakukan, Mbak Lia. Langkah kedua adalah melihat kalau misalnya memang ternyata dananya tidak mencukupi, maka Anda harus membuat prioritas. Mana sih sebetulnya yang Anda butuhkan? Apakah Anda butuh berlibur atau Anda butuh traveling? Ada perbedaan di antara dua hal tersebut. Liburan artinya kita mengosongkan waktu kita untuk melakukan hal yang menyenangkan, sedangkan traveling memang kita spesial khusus pergi ke lokasi destinasi tertentu dan sudah memiliki itinerary tertentu. Oke, jadi kalau liburan benar-benar kita yang nggak mikir apa-apa, kalau traveling masih sudah ada tujuannya begitu ya Mbak ya? Ya, betul. Iya, nah ini pertanyaannya kalau berlibur dan juga berkaitan dengan budget tadi, bagaimana yang lebih baik bagi keuangan kita? Menentukan lebih dulu destinasinya kah? Lalu kita ngatur nih gimana caranya untuk mencapai budget ke destinasi itu? Atau sebaliknya, tujuannya terpaksa harus ngikutin dari budget yang ada. Mana yang lebih bagus, Mbak? Baik, kalau Anda tujuannya adalah traveling, berarti memang Anda sudah memiliki suatu target, mimpi, atau impian tertentu. Maka hal tersebut sebaiknya memang ditentukan lokasinya di mana, budget yang Anda butuhkan berapa, dan Anda punya sumber daya seberapa banyak untuk mencapai hal tersebut. Kalau memang ternyata dananya tidak cukup untuk bulan Desember, ya berarti Anda tunda lagi. Barangkali mungkin liburan berikutnya adalah liburan Lebaran, mungkin seperti itu. Sedangkan kalau memang Anda membutuhkan liburan, karena tadi seperti yang Mbak Lia bilang sudah penat dengan kesibukan, kebetulan anak-anak juga sedang libur. Maka yang kita lihat adalah baiklah dana kita punyanya berapa, lalu kita tinggal sesuaikan saja pemilihan tempatnya atau bahkan mungkin hanya staycation di kota Anda sendiri atau Anda malah berkunjung ke rumah keluarga gitu. Yang penting memang terjadi itu momen liburan tersebut. Jadi artinya dananya dulu atau lokasinya dulu nih Pak yang lebih ideal? Nah itu dia, kalau memang Anda butuhnya adalah harus liburan, berarti dananya dulu. Dananya Sedangkan dulu. kalau Anda butuhnya adalah traveling, berarti lokasinya dulu. So, Anda harus tahu Anda maunya yang mana. Nah yang ingin Oke. saya tekankan adalah Mbak Lia, kita tidak berutang untuk liburan maupun traveling. Hmm, Kenapa? Karena liburan atau traveling itu sifatnya adalah pembelian experience atau baik. pengalaman. Dia tidak membeli aset yang sifatnya tuh berbentuk atau fisik. Sehingga kalau ternyata nanti kita memiliki tunggakan cicilan di kemudian hari, itu kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Kalau kita membeli aset fisik, setidaknya aset fisiknya masih bisa dijual. Lah kalau udah liburan atau misalnya traveling kan yang mau dijual apa? Foto-foto kan nggak mungkin gitu ya. Baik. Sehingga pastikan Anda tidak menggunakan bayar tunda maupun cicilan untuk membeli paket-paket liburan tersebut. Baik, apapun pilihannya, mau destinasi dulu, mau ngatur budget dulu, yang penting tidak berhutang untuk berlibur begitu ya Mbak ya? Ya. Nah, selanjutnya kan kalau kita lihat komponen berlibur yang harus dipersiapkan kan pada umumnya ada tiket, lalu penginapan, akomodasi begitu ya, lalu juga transport dan biaya sehari-hari di tempat liburan kita. Kira-kira supaya kita benar-benar bisa healing, ada nggak sih komponen lain yang sebenarnya harus disiapkan budgetnya secara khusus, Mbak Prita?
Baik, itu pertanyaan yang bagus. Jadi pada saat kita membuat budgeting untuk liburan, pertama pastinya adalah alokasi untuk logistik, transportasi, dan akomodasi. Ini biasanya berbentuk ya tadi itu tiket, penginapan, makan, minum yang memang pasti-pasti akan keluar. Kemudian yang kedua adalah aktivitas selama di kota atau tempat yang mau kita lakukan. Hmm. Misalnya Anda mau pergi ke tempat bermain atau Anda mungkin ke suatu destinasi apa kayak wisata tertentu yang Mhm. harus ada tiketnya atau kesananya harus ada apa ya istilahnya kayak pesan mobil, sewa dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah budget belanja karena kita tidak bisa pungkiri pasti kita akan belanja. Yang Benar. keempat Mhm. adalah dana darurat. Kenapa? Karena selama trip tersebut ya segala hal bisa terjadi. Baik misalnya ada yang sakit atau misalnya tiba-tiba bagasinya entah kemana gitu ya. Sehingga dengan adanya dana darurat dan proteksi asuransi perjalanan, maka perjalanan kita harapannya akan lebih mulus gitu kalau misalnya terjadi kondisi-kondisi yang tidak kita duga. Baik, Mbak Prita, kalau saya ada satu tambahan nih, kira-kira ketika tadi kita mau pergi healing itu lebih bagus kita menyiapkan itinerary terlebih dahulu atau tidak? Ini berkaitan dengan budget ya? Ya, kalau kita mau memiliki budget yang pasti, maka sebaiknya memang ada itinerary. Kenapa? Manfaat itinerary yang pertama adalah kita bisa mengatur rutenya, sehingga rutenya akan lebih efisien. Kemudian yang kedua, kita bisa menghindari hal-hal yang sifatnya kecewa. Kenapa? Karena mungkin pada saat peak season atau musim liburan, itu tiket bisa aja sold out dan lain-lain. Maka kalau kita sudah merencanakan terlebih dahulu, bahkan membeli tiket terlebih dahulu, hal-hal seperti itu bisa dihindarkan. Dan Baik. yang terakhir, kita juga bisa tahu sebenarnya berapa banyak uang tunai dan berapa banyak uang yang mungkin kita taruh di kartu ATM atau kartu debit yang perlu kita persiapkan. Apalagi kalau Anda perginya adalah trip ke luar negeri. Oke, tapi kan sekarang memang lagi banyak lagi pergi, kadang-kadang suka tiba-tiba pengen ada muncul keinginan. Kalau sekarang belum punya rencana dan juga belum punya tabungan liburan secara khusus begitu ya, dan tetap merasa saya butuh nih healing. Ada nggak sih Mbak Prita pos simpanan kita yang bisa kita korbankan gitu demi liburan? Terus efeknya apa nih setelah pulang liburan? Kita harus lakukan apa gitu kalau kita sudah mengorbankan pos itu? Oke, pertama yang kita lihat adalah penghasilan Anda setiap bulan datangnya dari mana saja. Sebetulnya dari penghasilan kita ini Mbak Lia, itu ada satu pos yang kita sebutnya pos playing. Pos playing Hmm, ini sederhananya kita suka gunakan untuk kuliner, oke. Hmm. jajan, atau misalnya belanja. Nah itu sebetulnya boleh dipakai, mungkin sekarang masih ada November dan Desember ya, untuk kita nanti liburan. Lalu kalau ternyata itu nggak cukup, kita bisa ambil dari mana lagi? Nah kalau Anda selama ini sudah memiliki yang namanya sinking fund tuh kayak dana mengendap aja. Jadi banyak nih orang suka menabung tapi nggak jelas tujuannya buat apa, ya silakan Anda boleh pakai, tetapi jangan dihabiskan semua saldonya. Jadi Oke. sisakan paling nggak setengah dan pastikan Anda masih memiliki dana darurat kalau memang Anda mau mengambil dari porsi tersebut. Oke, dan juga pastikan tadi Anda tetap punya pos playing yang bisa dikorbankan tadi ya. Jangan sampai tidak punya tabungan Ya, sama sekali begitu ya. Karena tadi Mbak Prita bilang kalau mau liburan tidak boleh berhutang. Karena tidak bisa iya dijual lagi. betul. Tapi kalau misalnya berbicara soal liburan dan juga tabungan yang tadi, perlukah kita memanfaatkan berbagai produk jasa keuangan untuk mengumpulkan dananya untuk berlibur gitu? Seperti misalnya membuat rekening tabungan khusus liburan, atau deposito dan tabungan berjangka, atau reksadana sebagai pelengkap tabungan liburan gitu Mbak? Oh, itu bagus sekali. Jadi Hmm. kalau memang Anda sudah bisa untuk mempos-poskan rekening tersebut, Anda bisa memilih. Jadi Anda bisa memilih dari bentuknya tabungan berjangka. Tabungan berjangka ini bagusnya memaksa Anda untuk disiplin karena tiap bulan dia maksa kita untuk menyetor sejumlah tertentu. Mhm. Atau kalau Anda mau bisa oke kapanpun bisa setor-setor itu bisa pakai seperti reksadana pasar uang. Deposito biasanya digunakan kalau uangnya udah turun, Iya. misalnya waktu itu dapat THR atau Anda dapat bonus, terus Anda takut nih Anda tidak disiplin untuk kemudian mungkin mensabotase uangnya sendiri. Mhm. Jadi itu bagus banget kalau kemudian disimpan dalam bentuk deposito. Nah, kalau misalnya kita menggunakan jasa-jasa seperti bayar tunda, sebetulnya bukan nggak boleh, tetapi pada saat Anda pergi liburan, pastikan semua sudah lunas. Jadi kalau misalnya ada yang berpendapat, kan nggak apa-apa beli tiket dengan cicilan 0%. Oh ya silakan, tapi pastikan saat Anda berangkat cicilannya sudah selesai. Oke, baik. Ini yang terakhir, Mbak. Yang pasti tidak ada hutang, tapi kalau kita lihat dari range pendapatan bulanan, artinya gaji misalnya 3 juta, 5 juta, 10 juta, 15 juta, dan sebagainya. Bagaimana saran Mbak Prita terhadap jenis atau destinasi healing yang sebenarnya aman untuk budget-budget dengan penghasilan-penghasilan tadi, Mbak? Misalnya 3 juta atau 5 juta, Ya. seperti apa sampai mungkin di atas 10 juta begitu, Mbak?
Baik, kita ambil aja misalnya seseorang berpenghasilan 10 juta rupiah setiap bulannya ya biar mudah. Maka sebetulnya dia punya alokasi setiap bulan adalah 2 juta rupiah yang ideal untuk digunakan untuk pos-pos seperti liburan atau traveling. Nah, maka tergantung dia nih, dia berhasil menabung berapa bulan. Jadi 2 juta itu kalau dia berhasil nabung 6 bulan, ya berarti dia punya 12 juta. Silakan Anda pergi ke tempat yang harganya segitu. Atau kalau ternyata dia bisa berhasil menabung 1 tahun, berarti dia sudah punya sekitar berapa itu? Sekitar 24 ya berarti ya. Jadi kalau 2 juta kali 12 kan 24 juta gitu. Nah, itu yang sebetulnya membuat kita jadi semangat gitu loh untuk menabung. Nah, kalau misalnya Anda dapat bonus atau misalnya Anda dapat komisi nih ya, silakan aja kalau mau diambil untuk liburan, biasanya maksimal sepertiga, Mbak. Untuk porsi-porsi traveling. Karena banyak nih ya karyawan yang memang saya sarankan kalau mau pergi yang agak jauh seperti akhir tahun, itu boleh Anda mengambil dari bonus, Anda pastikan bonusnya sudah turun, kemudian Anda ambil sepertiga, boleh untuk liburan. Baik, terima kasih Mbak Prita atas penjelasannya. Moga-moga ini bisa ya, karena masih ada beberapa waktu. Kalaupun tidak bisa tahun ini, mungkin bisa diakumulasikan dananya ke tahun depan, jadi liburan lebih jauh lagi begitu ya. Yang penting tetap menabung dan tidak berutang saat berlibur. Terima kasih Mbak Prita Gozi atas bincang-bincangnya pagi hari ini di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Terima kasih.